Shalom, puji nama Tuhan. Di pagi yang di hari indah ini kita boleh bertemu. Semua ini adalah satu anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau bawa ke dalam, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau merasakan aliran tangan kasih Tuhan hadir di tengah-tengah di mana kita berada, di mana kita mau sungguh-sungguh bersujud di hadapan Tuhan. Kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, untuk kita senantiasa berada dekat di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau mengangkat pujian matakan, Kau biasa. Amin. Kehidupan
banyak pertolongan-Mu mengukir dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menghiasi dengan segala pertolongan-pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, dengan kasih-Mu yang tidak pernah putus, yang tidak pernah padam. Kami boleh ada, itu adalah anugerah yang Kau berikan, yang Kau hias dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada itu oleh karena kasih setia-Mu. Kau menghias dalam kehidupan kami. Kami boleh berjalan kemanapun. Kau menjaga dan melindungi kami pada satu. Kau menghiasi dalam kehidupan kami. Kau sedang menghiasi dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami dipertemukan dimanapun kami berada. Bertemu dengan setiap orang-orang yang baik terhadap kami Tuhan. Itu adalah satu kemurahan yang sedang Engkau menghiasi dan Engkau mempersiapkan dalam rancangan-rancangan yang begitu indah. Masa depan yang penuh pengharapan, warisan-warisan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, iman percaya kami yang Kau berikan bagi kami. Itu adalah satu pengharapan kami di hadapan Engkau Tuhan. Selamat Kau berikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Engkau mewarisi iman kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dengan teguh dan kokoh di hadapan Engkau walaupun masalah silih berganti. Kami yakin dan percaya Tuhan, masalah yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, itu adalah bagian-bagian yang Engkau menghiasi dalam kehidupan kami, untuk kami dapatkan sesuatu kemenangan lepas kemenangan di dalam mengiringi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kerana baik Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kami bangga memiliki Allah yang tidak pernah melupakan setiap amalan Tuhan. Engkau selalu menjaga dan melindungi dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami hanya bersandar dan berharap kepadamu. Kami mau memandang kepadamu Tuhan. Dengan segala keadaan dunia yang sedang terjadi ya Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak akan jadi. Tanpa Engkau Tuhan kami tak berdaya. Tetapi oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu selalu menolong kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan nama-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau sedang merancangkan sesuatu yang indah. Tidak ada sesuatu yang pun yang Engkau izinkan terjadi ya Bapa. Bahkan selai rambut pun juga untuk menjadi tidak sejati Engkau Tuhan. Tapi oleh karena segala sesuatu Tuhan boleh terjadi adalah sesuatu seizin yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami sudah siap mau diberkati pada malam hari ini. Melalui puji-pujian Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk bersorak-sorak, melompat hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami menyuarakan, memproklamirkan nama-Mu yang luar biasa dan ajaib. Haleluya. Semua yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau memuji dan meninggikan nama Yesus. Biar kita bersama-sama mau menyuarakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Dia. Kita memproklamirkan nama Yesus di atas segala raja. Kita mau bangkit. Dan saat ini saatnya kita mau bangkit untuk meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus maju nyatakan kuasanya. Kita
siapkan hati pikiran kita untuk kita diberkati, untuk kita mau dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Pikiran kita, hati kita, supaya kita membawa lebih dalam lagi dan lebih dalam untuk mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapa puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian nama Tuhan, bagaikan tanah kering. Haleluya Yesus. Amin. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, terulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air, demikianlah jiwaku,
Terima kasih Yesus. Terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman. Urapi hamba ya Tuhan. Urapi lidah bibirnya hamba Yesus. Haleluya Yesus. Biarlah ya Tuhan, apa yang diutarakan, apa yang dijadikan pesan-pesan dari Bapa boleh kami rasakan ya Tuhan. Bukan hanya kami rasakan ya Bapa, tapi kami boleh mengerti dan melakukan, sehingga firman itu menjadi logos dalam kehidupan kami dan berrema di sepanjang setiap hidup kami, yang memberikan kemenangan lepas kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Semua yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita bersyukur bahwa hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami saat ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Bersyukur kita boleh memuji menyembah Tuhan. Hambanya sudah memimpin kita dalam pujian Ibu Ros, Stephen, dan juga Kristus serta Andri yang luar biasa boleh membawa kita dalam pujian penyembahan, sehingga kita boleh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu terus akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tadi Bro sudah berdoa, karena itu mari kita akan fokuskan, jangan kemana-mana selama beberapa menit ini, sehingga firman Tuhan yang disampaikan akan benar-benar kita terima secara penuh, tidak ada yang terlewatkan. Amin. Nah, karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan satu tema di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya berikan saat siang hari ini atau pagi hari ini, atau mungkin Anda yang menyaksikan pada malam hari. Mari kita akan bersama-sama benar-benar diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena firman-Nya adalah ya dan amin. Firman-Nya itu akan senantiasa meneguhkan perjalanan iman kita. Karena itu mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Mari kita senantiasa berharap penuh hanya kepada kasih karunia-Nya, hanya kepada belas kasihan-Nya, hanya kepada kemurahan-Nya yang senantiasa berlimpah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berdoa dan saya percaya bahwa keadaan Bapak Ibu mungkin saat ini dalam satu keadaan yang luar biasa karena penyertaan Tuhan. Baik mungkin saat ini mungkin Anda dalam satu keadaan yang baik, yang sehat, yang penuh dengan sukacita. Tetapi mungkin ada juga yang mungkin dalam keadaan yang penuh pergumulan, penuh dengan tantangan, penuh dengan mungkin kebingungan demi kebingungan, bulan demi bulan yang kita jalani terus dalam pandemi ini. Tetapi bersyukur bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita. Bahkan mungkin saat ini mungkin Anda ada yang menyaksikan tayangan ini atau ibadah online ini dengan satu keadaan mungkin lemah fisik, mungkin dalam pembaringan sakit, ataupun mungkin dalam satu keadaan yang sedang berharap akan kesembuhan mujizat Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun keadaan saat ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu bermegah dalam krisis. Wah, ada-ada aja ini ya Bapak Ibu ya. Karena pada waktu seseorang mengalami sebuah keadaan yang tidak mengenakan, pada waktu seseorang mengalami satu keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hatinya, keinginan kehidupannya, mungkin doa-doanya, maka kenapa kita harus bermegah gitu? Atau mungkin lebih tepatnya, kenapa sih di dalam satu krisis, di dalam satu keadaan yang tidak menentu, itu kita masih bisa bermegah di dalam Kristus? Nah, inilah satu kebenaran firman Tuhan yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam setiap musim dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bermegah dalam krisis apa gitu kan? Mungkin ada pada waktu kita mendengarkan tema ini atau menyaksikan tema ini, mungkin bermegah dalam krisis, apa sih maksudnya gitu kan?
bagaimana orang bisa bangga, bagaimana orang bisa bermegah. Bermegah nanti saya akan beritahukan apa itu artinya dalam KBBI dan segala macam. Dan biarlah pada waktu kita benar-benar tahu apa itu bermegah dalam krisis, maka kita akan terus dikuatkan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya bahwa pada waktu seseorang mengalami sebuah krisis, pada waktu seseorang mengalami sebuah tantangan, pada waktu seseorang mengalami satu keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, maka biasanya yang muncul itu adalah sakit. Yang muncul itu adalah mungkin satu penderitaan. Yang muncul itu adalah mungkin dikatakan, saya sudah habis-habisan Pak. Ini sudah dijual, ini sudah dijual, ini sudah habis, ini sudah habis. Udah tinggal apa yang ada di kehidupan saya ini yang Bapak bisa lihat. Seperti Ayub, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kan, pada waktu dia mengalami sebuah tantangan ujian di dalam imannya, maka semuanya habis-habisan. Keluarganya habis-habisan, harta bendanya habis-habisan, dan dia sampai duduk di abu dan dia menggaruk lukanya dengan beling. Begitu luar biasanya penderitaan yang dialami. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang mungkin akan mengatakan sudah nggak ada lagi Pak yang bisa dimegahkan atau dibanggakan pada waktu saya ada dalam krisis. Semuanya habis, semuanya hancur. Mungkin karir yang mungkin saya sudah bangun, sudah rintis beberapa tahun atau puluhan tahun, saat ini semuanya habis pada waktu pandemi ini terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya harapkan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini atau saat ini, kita akan mengenal, kita akan tahu bahwa pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus namanya, pada waktu kita menaruh iman kita kepada Dia, maka kita masih bisa bermegah dengan benar. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan salah tangkap, jangan salah paham apa sih sebenarnya bermegah dalam krisis, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelumnya mari kita akan bacakan, saya akan bacakan dalam Yeremia pasal yang ke-9, Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Ya, Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Nah, demikian bunyi firman Tuhan, dikatakan, beginilah firman Tuhan, ya, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat yang ke-24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, ya, karena berikut titik 2. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan, maka mari kita renungkan atau kita simak ayat yang ke-23 tadi. Dikatakan, beginilah firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah mengingatkan sejak dahulu kala, pada waktu Alkitab ini ditulis, pada waktu hamba-hambanya menerima pewahyuan atau mungkin pimpinan dari Tuhan, sehingga mereka menuliskan kata-kata firman ini, dan firman Tuhan datang kepada Yeremia, dan Yeremia mengatakan di dalam firman-Nya, beginilah firman Tuhan. Jadi Tuhan mengingatkan setiap manusia umatnya. Dikatakan yang pertama, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Dan dikatakan yang kedua, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Dan yang ketiga, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita renungkan atau mungkin kalau kita jalani kehidupan kita, pada waktu kita bersosialisasi, pada waktu kita bercakap-cakap dengan orang, pada waktu kita bertemu dengan teman kita atau sahabat kita yang lama, lalu kita saling cerita, lalu kita saling ngobrol, dan mungkin satu saat terlontar, wah, saya bangga bahwa saya tidak ambil jalan yang salah, gitu ya. Saya bijaksana pada mungkin artinya secara umum seperti itu ya. Saya bangga bahwa saya tidak ambil jalan yang salah, sehingga saya sampai saat ini mungkin saya bisa meraih akan kekayaan, meraih akan kedudukan. Tetapi semuanya habis pada waktu krisis atau pada waktu pandemi ini terjadi. Mungkin ada orang mengatakan, saya dulunya kuat, saya dulunya orang yang gagah, saya dulunya orang yang mungkin dikatakan prima di dalam kekuatan atau di dalam satu kesehatan, tapi pada waktu virus terjadi, akhirnya menjadi satu kesehatan terganggu.
Nah, ada juga mungkin orang-orang yang mengatakan bagaimana kekuatan secara mungkin material, mungkin materinya sangat kuat sehingga tidak akan dapat digoyahkan oleh apapun juga, gitu ya. Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu mungkin secara tidak langsung, tetapi pada waktu kita ngobrol, pada waktu kita bercakap-cakap dengan dia, kadang-kala hal-hal tersebut terlontar, sehingga ada orang-orang itu, ya, ada orang-orang tersebut yang kadang-kala memegahkan atau membanggakan kekuatannya, membanggakan kebijaksanaannya, membanggakan bahkan dikatakan kekayaannya. Dan firman Tuhan ini datang, janganlah orang-orang yang seperti itu bermegah di dalamnya, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu mungkin saat ini kita berada di tahun 2021, di bulan September, kita sudah di awal bulan yang ke-9 Bapak Ibu, ya, 10, 11, 12 kita sudah masuk. Kalau mungkin 2 tahun yang lalu, kalau tahun lalu masih kita seperti ini kan, ya, kalau 2 tahun yang lalu mungkin wah kita sudah masuk di bulan berber, gitu ya, berber, dan akhirnya kita akan merayakan Natal, kita sudah akan mengakhiri tahun ini karena sudah masuk di bulan yang berber, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ada di bulan September, dan keadaan puji Tuhan kalau saat ini sudah mulai pulih dan pulih dan pulih, ya kan? Bagaimana kita tahu penanggulangan dari pandemi ini mulai terlihat dan mulai signifikan, sehingga ada banyak orang-orang yang disembuhkan, kasus boleh semakin menurun, PPKM semakin levelnya diturunkan, dan kita berdoa terus biar pemulihan atas bangsa ini terus dikerjakan oleh Tuhan. Dan kita percaya biarlah orang-orang para pemerintahan akan benar-benar bertindak dengan adil dan bijaksana membawa kesejahteraan buat bangsa ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi ada satu hal yang tetap kita harus tahu, bahwa janganlah kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga bermegah seperti orang-orang yang lainnya. Bermegah yang salah, yaitu tadi bermegah karena kebijaksanaan. Ingat Bapak Ibu, pada waktu Anda dan saya, pada waktu kita bisa bijaksana, pada waktu kita bisa memberikan mungkin nasihat, atau mungkin kita bisa berada di jalan yang tetap dalam jalan kebenaran, sehingga kita tidak terpelecot, sehingga kita tidak tertipu, sehingga kita tidak mungkin mengalami sesuatu hal yang mungkin menjadi penderitaan dalam kehidupan kita. Ingat, itu adalah hikmat dari Tuhan, ya kan? Itu adalah kasih karunia Tuhan buat kehidupan kita. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita tetap bisa dalam satu keadaan yang baik. Demikian juga kalau kita tetap kuat, kalau kita tetap sehat sampai saat ini, kalau kita boleh dianugerahkan kesehatan setiap hari, karena itu mari berdoa senantiasa setiap hari. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Tuhan, terima kasih buat imunitas yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan di dalam kehidupanku, dalam tubuhku, sehingga aku boleh tetap dalam satu keadaan yang baik hingga sampai saat ini. Semuanya itu karena Tuhan. Jadi kekuatan yang kita peroleh untuk menjalani kehidupan ini, kesehatan yang kita peroleh, ingat sekali lagi Bapak Ibu, mungkin kita minum vitamin, mungkin kita melakukan aktivitas yang sehat, yang mungkin berolahraga, kita jaga pola makan dan segala macam, itu baik, itu benar adanya. Tetapi semuanya itu oleh karena kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan, kekuatan yang kita peroleh, kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa menjalani kehidupan ini hingga sampai saat ini, itu hanya karena Tuhan. Amin. Itu hanya karena Tuhan. Karena itu jangan seorang pun bermegah dalam kekuatannya dan mengatakan itu semua karena kekuatan saya, itu semua karena saya, gitu. Enggak, semua karena Tuhan. Meskipun tadi yang saya katakan, kita harus jaga kesehatan kita, kita harus jaga kekuatan kita dengan baik. Dan juga dikatakan mungkin kita mengatakan dengan kekayaan atau mungkin dengan apa yang kita peroleh saat ini, meskipun mungkin di masa-masa pandemi atau mungkin saat-saat yang mungkin sebelum kita mengalami masa ini, dan ada
berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, janganlah sekali-kali kita bermegah bawa kekayaan itu karena kerja keras kita. Memang kita bekerja keras, memang kita berusaha, memang kita mungkin melakukan aktivitas kita, tetapi ingat, semuanya karena berkat Tuhan, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita, semuanya oleh karena Tuhan buka jalan sehingga semuanya menjadi berkat dalam kehidupanmu. Amin. Enggak Pak, semua itu oleh karena saya pintar, semua oleh karena saya banting tulang, semua oleh karena saya nggak tidur, semua oleh karena titel saya, kedudukan saya tinggi, kelihaan saya, sehingga saya dapat semuanya itu. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janganlah kita bermegah kepada hal-hal yang seperti itu. Amin. Biarlah kita akan tahu pada akhirnya kenapa kita harus bermegah dengan benar. Dan ini yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita saat-saat ini. Jadi kalau kita masih bisa bermegah, atau mungkin Pak, bagaimana saya bisa bermegah? Kekuatan nggak ada, kebijaksanaan nggak ada, kekayaan nggak ada. Lalu apa yang saya megahkan? Apa yang saya banggakan? Apa yang saya harus harus saya ungkapkan di hadapan Tuhan bahwa saya bermegah? Atau mungkin kepada orang lain. Ada tadi yang ayat yang dulu saya baca, ayat yang ke-24 setelah titik 2. Saya akan baca dari awal, dari ayat yang ke-24 ya Bapak Ibu ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, gitu ya. Tetapi siapa yang mau bermegah. Jadi kalau orang mau bermegah dan kebiasaan atau mungkin secara tidak langsung orang itu pasti maunya itu bermegah, ya kan? Maunya itu bangga gitu dengan kehidupannya, dengan keluarganya. Dan ini yang harus dia lakukan pada waktu dia bermegah. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut titik 2, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Apa Bapak Ibu? Coba katakan kepada orang-orang yang ada di sebelah Anda, atau mungkin kalau Anda nonton sendiri atau beribadah sendiri, katakan kepada dirimu sendiri, gitu ya. Apa katakan? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Apa katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda atau kepada dirimu? Kalau saya mau bermegah, atau mungkin ada orang di sampingmu, kalau engkau mau bermegah, kalau kamu mau bermegah, bermegahlah karena memahami dan mengenal aku, yaitu Tuhan. Apa itu? Dikatakan bahwa akulah Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Keadilan dan kebenaran di bumi. Lalu sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi pada waktu kita mau bermegah, maka kita masih bisa bermegah di dalam keadaan seperti saat ini. Kalau Anda dan saya, kalau kita yaitu bermegah, memahami dan mengenal siapa Tuhan. Oke, sebelum lebih lanjut, kita akan melihat arti bermegah. Bermegah itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu membanggakan atau membesarkan, gitu ya. Kalau dalam mungkin negatifnya dikatakan menyombongkan, gitu. Apa yang dimasukkan? Membanggakan atau membesarkan atau menyombongkan diri. Itu berlaku ingin lebih megah daripada yang lain, gitu ya. Ia seperti diri, ia membeli perabotan rumah tangga dan perhiasan yang semata-mata untuk sombong, untuk bermegah, gitu ya. Nih, saya bawa dari Paris. Kalau saat ini mungkin jarang ya sudah orang mengatakan seperti itu karena susah sekali untuk keluar negeri, ya kan? Susah sekali untuk melancong, ya.
Kalau dulu, kalau tahu ya Bapak Ibu ya, perbedaan orang bawa tas atau orang dengan barang-barang mewah, bagaimana cara dia pakai, Anda biasanya bisa tahu, oh itu adalah barang mewah atau barang yang mahal harganya. Kalau barang yang biasa ya udah seperti kita tahu lah bagaimana gitu ya. Kalau itu dijaga, itu sampai didekap gitu ya, sampai nggak bisa ditaruh gitu ya. Nah itu biasanya barang mewah, itu biasanya barang mahal gitu ya. Kecuali kalau mungkin dia sudah menganggap barang mewah itu ya seperti kacang goreng gitu ya. Kenapa harus selalu diumpamakan seperti kacang goreng ya Bapak Ibu ya? Kasihan kacang goreng. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kala ada orang-orang yang membesarkan, yang membanggakan sesuatu hal tadi yang saya katakan tadi, itu adalah semata-mata untuk hal-hal yang tersebut. Itu kata bermegah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kala Bapak Ibu orang yang bermegah itu tergantung dari motivasinya, ya kan? Pada waktu dia bermegah, pada waktu dia bangga, pada waktu dia ingin mengangkat derajat dirinya atau mungkin mengangkat kehidupannya secara pribadi supaya diakui oleh orang, maka dia bermegah. Nah, motivasinya ada motivasi-motivasi tertentu. Lalu juga ada fokusnya. Karena orang itu bermegah kepada hal-hal materi, hal-hal yang tadi ya Bapak Ibu ya, maka ada fokusnya. Kenapa? Mungkin dia ingin mencapai sesuatu, atau mungkin dia karena fokusnya, atau mungkin sasarannya itu hanya untuk diakui, atau mungkin hanya untuk bangga secara duniawi atau secara materi, yaitu adalah fokusnya. Lalu juga ada karena nilai hidupnya. Bahaya Bapak Ibu, kalau ada orang yang nilai hidupnya itu bermegah karena barang-barang atau karena hal-hal yang sementara tadi, ya kan? Akhirnya tadi akan jatuh kepada kesombongan. Nah, karena nilai hidupnya selalu dia taruh kepada mungkin barang-barang yang ada, atau mungkin kepada kedudukan, atau mungkin kepada hal-hal yang dulunya sebelum pandemi ini sangat dibanggakan, itu adalah nilai hidup saya. Kalau saya tidak seperti itu, maka hidup saya hancur. Gak ada nilainya hidup saya kalau saya tidak naik mobil yang 3M, 5M. Gak ada nilai hidup saya kalau saya tidak pergi atau tidak nginep di hotel yang mewah dalam 1 minggu sekali, atau mungkin dalam setiap hari. Wah, luar biasa ya. Itu nilai hidup seseorang. Tetapi mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kita mau bermegah, tadi sudah Tuhan katakan, biarlah dia bermegah karena memahami dan mengenal Aku. Nanti saya akan lebih banyak berikan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan mulai masuk kepada memahami dan mengenal Tuhan. Bagaimana kita harus bermegah, dan bermegahnya itu karena memahami dan mengenal Tuhan. Bagaimana kita benar-benar tahu bahwa pada waktu saya mau bangga, saya tahu saya mau bermegah, itu karena saya paham, itu karena saya kenal Tuhan. Pak, saya sudah puluhan tahun, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mungkin menjadi pengurus di gereja, saya sudah kawakan dalam iman kekristenan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, benar-benarkah menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan semua orang yang mengaku bahwa dirinya sangat aktif, atau mungkin yang mengaku bahwa dirinya sangat mungkin melekat secara label ya, bukan secara nanti yang saya akan katakan, bahwa dia benar-benar paham dan kenal Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami di saat-saat ini. Saat-saat pandemi seperti ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, harusnya menjadi satu waktu untuk kita semakin paham dan semakin kenal siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus.
kita semakin tahu, kita semakin kenal siapa Dia di dalam kehidupan kita. Kalau dulunya janji Tuhan itu menyertai dalam setiap musim, kalau dulunya itu Tuhan senantiasa akan menggendong kita, kalau dulunya itu kita tahu dan kita paham bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita sampai tergeletak, maka saat ini kita bisa paham dan kita bisa kenal siapa Dia, siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa bermegah yang benar dalam krisis? Bagaimana kita bisa bermegah yang benar dalam satu keadaan yang dunia ini mungkin banyak orang mengatakan sedang dalam krisis? Pak, saya nggak dalam krisis, saya semuanya masih oke sampai saat ini, dan semua berjalan dengan semua yang saya masih punya, dan saya nggak mengalami mungkin krisis. Yang saya maksudkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam keadaan mungkin Anda masih tetap baik saat ini, tidak seperti mungkin orang-orang yang sedang bergumul, sedang berjuang setiap harinya dengan keadaan mereka, dengan perekonomian mereka, dengan kebutuhan-kebutuhan atau mungkin dengan kesehatan semuanya. Ya bersyukur, tetapi masih harus tetap bermegahnya dengan benar, bukan bermegah karena itu tadi. Ya. Nah, karena itu mari kita masuk kepada sentralnya, yaitu memahami dan mengenal Tuhan. Kata paham di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan mengerti benar. Jadi benar-benar ngerti gitu ya. Mengerti benar siapa itu Tuhan. Itu kata paham. Jadi kalau Anda dan saya adalah orang yang mau bermegah karena kita tahu benar siapa Tuhan. Karena kita tahu benar siapa pribadi Tuhan. Karena kita tahu benar yang kita sembah itu Tuhan yang bagaimana. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selain paham tadi dikatakan mengenal Tuhan. Kata kenal, ya kata kenal itu dikatakan kepada di KBBI juga, kata kenal itu adalah tahu dan teringat kembali. Jadi begini, kata tahu, jadi pada waktu kita mengenal Tuhan, kita tahu bukan hanya sekedar tahu secara teori aja, ya. Memang secara teori kita tahu siapa Tuhan, tetapi tahu dan teringat kembali artinya bahwa pada waktu kita mengalami satu keadaan saat ini yang mungkin di luar semua dalam satu krisis, tetapi karena kita tahu dan kita kenal Tuhan, maka kita teringat kembali akan kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita teringat kembali bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita teringat kembali bagaimana Tuhan menuntun setiap kehidupan kita. Bahkan hari ini juga, Anda juga kalau Anda mengenal Tuhan, maka Anda akan teringat kembali 2 hari, 3 hari, 1 minggu, sebulan, 2 bulan, 1 tahun yang lalu, pada saat pandemi ini mulai terjadi, dan kita teringat kembali, oh tetap Tuhan menyertai saya, oh tetap Tuhan bukakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Jadi kita tahu, kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bukan hanya sekedar teori, tapi kita tahu dengan benar, kita mengerti dengan benar, kita teringat kembali akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, jadi kalau kita adalah orang-orang yang mengenal, atau kita adalah orang-orang yang paham dan mengenal akan Tuhan dengan benar, gitu ya, dengan benar,
Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberikan 3 hal saja. Mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan, ya. Tetapi menjadi sebuah introspeksi di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya pada waktu firman ini sudah disampaikan dan kita mulai menjalani kehidupan kita terus dan terus dan terus, maka kita bisa masih bermegah karena introspeksi ini. Ini yang akan menjadi sebuah panutan, ini akan menjadi satu patokan kita mari jalankan bersama. Jadi bagaimana, apakah pemahaman dan pengenalan kita kepada Tuhan lebih besar prosentasinya daripada pemahaman dan pengenalan kita pada yang lain? Apa itu yang lain, Pak? Ya banyak yang ada di sekeliling di kehidupan kita. Harta, kekayaan, tadi yang dikatakan kekuatan, tadi yang dikatakan kebijaksanaan, tadi yang dikatakan semua yang ada di lingkup manusia. Apakah semua itu lebih kecil? Artinya kita paham kepada Tuhan itu lebih besar dari kekayaan saya. Apakah saya paham dan kenal Tuhan lebih besar dari sakit penyakit saya? Apakah saya paham dan kenal Tuhan itu lebih besar dari keberangkutan atau dari kemerosotan perekonomian di dalam kehidupan saya? Gitu. Anda mau naik level bukan? Anda mau menjadi orang-orang yang menjadi warga kerajaan Allah bukan? Maka Tuhan akan mendidik kita. Maka Tuhan akan mempersiapkan umatnya yang kudus, umatnya yang terpilih, bukan yang sembarangan. Karena itu pahami dan kenal Tuhan. 3 hal ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menjadi mungkin introspeksi dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan adalah bagaimana dengan firman. Yang menjadi introspeksi dalam kehidupan kita, kalau kita paham dan kenal Tuhan, maka kita bisa introspeksi di dalam diri kita. Apakah setiap hari, apakah setiap saat kehidupan kita limpah dengan firman? Artinya apa? Firman yang kita dengar itu menjadi rema. Firman yang kita dengar itu benar-benar kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu GSI Kasih Karunia sharing dengan seorang pastor dari Bandung, yaitu Pastor Stefanus Heri, yang buku-bukunya luar biasa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin dapatkan, bisa Anda dapatkan di linknya dengan banyak sekali cara, sehingga Anda bisa mendapatkan buku-bukunya yang luar biasa, tulisan-tulisannya yang luar biasa, yang bisa memberkati kerohanian buat kita semua. Kita sharing dengan beliau dengan satu tema, bentangkan hatimu sebagai hamba Tuhan. Dan beliau mengatakan seperti ini. Pastor Stehe biasa memang menjadi sebutan buat kita yang sharing dengan beliau, Stefanus Heri dari Bandung. Dia katakan seperti, pada waktu kita ingin menjadi hamba Tuhan, jadi Bapak Ibu kita tahu ya, jadi berikan satu image dalam kehidupan kita bahwa semua orang percaya, semua umat Tuhan itu adalah hamba Tuhan, gitu ya. Jadi kalau dikatakan pendeta, ya mungkin orang-orang tertentu, karena pendeta itu adalah label, adalah legalitas dari sebuah organisasi. Tetapi kalau yang dikatakan dengan hamba Tuhan, itu adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Jadi jangan salah tangkap. Jadi kalau seseorang ingin membentangkan hatinya sebagai hamba Tuhan, maka firman yang dia tahu, firman yang dia kenal, firman yang dia dengarkan, itu benar-benar dia harus lakukan, baik di dalam hati maupun dalam perkataan maupun dalam perbuatan, tingkah laku. Jadi hati dengan perkataan atau dengan ucapan yang keluar atau dengan tingkah laku yang dilakukan itu sinkron.
Kalau Anda ditanya lebih susah mana? Firman itu dilakukan dalam hati, mulut, atau perbuatan? Susah semuanya, Pak. Bahaya Bapak Ibu. Kadangkala ya Bapak Ibu ya, kadangkala orang mungkin bisa mengatakan aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau. Lalu dengan perbuatan, ayo kita makan sama-sama, ayo kita ke mall beli barang ini untuk kamu, gitu. Ada orang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak menghakimi, tetapi menjadi introspeksi dan menjadi awasan di dalam kehidupan kita. Apakah hatinya itu benar-benar melakukan firman itu? Yaitu tadi yang dia katakan, mengasihi, mengampuni. Apakah hatinya benar-benar dia mengatakan, benar, aku mengasihi engkau, meskipun itu dia katakan melalui mulut. Ada orang-orang yang mungkin dia tidak berkata apa-apa, dia tidak lakukan apa-apa, tetapi di hatinya selalu keluar. Di hatinya mungkin keluar hal-hal yang mungkin menjelekkan atau mungkin mengata-ngatai orang. Ini nggak dikatakan Bapak Ibu, tetapi dalam hatinya katakan, tuh orang begitu amat sih, tuh orang nggak tahu terima kasih, tuh orang nyebeli amat ya, aku benci, dan segala macam, ya kan? Nah itu hatinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang paham dan kenal Tuhan, maka firman itu menguasai seluruh hidupnya. Maka firman itu yang dia terima, yang dia dapatkan, itu benar-benar menguasai hatinya yang paling dalam, sampai apa yang dia mungkin katakan dan yang dia lakukan. Itu firman. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk melakukan firman itu juga dalam hati kita. Kenapa? Karena mungkin orang lain tidak tahu, ya kan? Orang lain mungkin bahkan orang yang terdekat dengan kita juga tidak tahu hati kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Dan pada waktu Tuhan menilai Daud, maka Tuhan katakan, aku melihat hatinya. Biarlah engkau dan saya senantiasa didapati bahwa hati kita adalah paham dan kenal Tuhan. Yang kedua, hubungan. Yang menjadi introspeksi di dalam kehidupan kita pada waktu kita bangga, pada waktu kita mau membanggakan bahwa kita paham dan kenal Tuhan, maka bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat-saat ini? Standarnya apa Pak? Pedomannya apa? Bagaimana kita mendekatkan diri, bagaimana kita membawa diri kita ini membawa bahwa hidup kita senantiasa mau berhubungan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, connect dengan Tuhan. Apa-apa kita mau tanya Tuhan, apa-apa kita mau melekat kepada Tuhan, apa-apa kita mau mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, ya kan? Itu hubungan kan Bapak Ibu. Pada waktu seseorang, mungkin seorang kekasih membangun sebuah hubungan, maka dia selalu ingin cari dia, dia ingin selalu menghubungi dia, dia ingin selalu mengingat kepada orang yang dikasihinya. Menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan kalau kita katakan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus puluhan tahun, tetapi orang tersebut sudah kehilangan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa mengatakan dia paham dan kenal Tuhan? Pada waktu seseorang paham dan kenal Tuhan, maka dia akan selalu rindu untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pada waktu dia harus menjalani penderitaan kayu salib, jalan salib, dan pada akhirnya dia katakan, aku mau melakukan kehendak Bapa. Yang ku cari adalah kehendak Bapa, bukan kehendakku. Jadilah sesuai kehendak. Hubungan
hubungannya dengan Bapa sangat dekat. Demikian jugalah dengan kehidupan kita. Mari kalau kita mau paham dan kenal Tuhan, kalau kita mau membanggakan bahwa kita paham dan kenal Tuhan, maka miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap hari. Setiap saat dimanapun Anda berada, di pekerjaan, di aktivitas, di mobil, dimanapun, mari connect dengan Tuhan. Mari selalu puji Tuhan. Mari selalu hatinya ini meluap dengan satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Memang ini sulit untuk dikatakan dengan secara mungkin kalimat, tetapi orang yang senantiasa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia akan tahu bagaimana kedekatannya dengan Tuhan. Kalau Anda belum menikmati hubungan yang dekat dengan Tuhan, mari mulai saat ini bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan pengalaman. Pengalaman ini adalah berbicara di dalam kehidupan lepas kehidupan kita. Sangat disayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau orang yang mengaku dirinya Kristen, orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi hidupnya lepas dari pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau dirinya tidak pernah bisa merasakan bagaimana bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan senantiasa berperkara, bagaimana Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap kehidupannya. Sedikit-sedikit yang dia pahami, sedikit-sedikit yang dia banggakan adalah akunya, adalah kekayaannya, adalah kekuatannya, adalah hikmatnya, adalah mungkin jabatannya dan segala macam. Tetapi kalau dia senantiasa mengawali bahwa pengalaman-pengalaman hidupnya yang dia alami pada waktu dia berhasil, pada waktu dia mendapatkan semuanya, lalu dia katakan, puji Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan itu senantiasa melindungi, menyertai, memberkati saya sehingga saya bisa mencapai hal ini, dan hal ini. Dan dia tutup semuanya itu hanya karena Tuhan, bukan karena aku. Itu luar biasa. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengalaman-pengalaman dalam kehidupanmu, pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa mau ingat. Tadi kan teringat kembali ya. Mari kita senantiasa mau ingat bahwa semuanya itu tidak bisa lepas dari Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau secara manusia ya Bapak Ibu ya, mungkin berlebihan, tetapi nggak apa-apa Pak. Kalau secara manusia aja, ya manusia aja biasanya yang suka berbuat baik, yang menolong orang lain, lalu orang itu melupakan atau mungkin mencibirnya, maka orang itu akan sakit hati. Kalau Tuhan sih nggak sakit hati sih, sudah tahu siapa itu Tuhan. Seharusnya juga kalau orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sudah menolong, sudah memang dia tidak akan sakit hati. Tetapi kadang-kala secara umum ini ya, ini secara umum saya ambil bahwa kadang-kala yang terjadi adalah seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita senantiasa teringat kembali bagaimana pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Dan tidak hanya cukup yang di sana atau yang dahulu, saat ini juga, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, bulan depan, mari kita senantiasa tetap berjalan dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan karena kita sendiri yang berjalan, tetapi karena ada Tuhan yang menolong kehidupan kita. Karena ada Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Jadi kalau Anda masih mau bermegah saat ini, bermegahlah karena engkau paham dan kenal siapa Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan,
hubunganmu dengan Tuhan dan pengalaman-pengalamanmu dengan Tuhan, maka engkau bangga kepada Tuhan yang kau sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun saat ini yang mungkin kau alami sampai detik ini, engkau masih bisa bangga karena engkau paham dan kenal Tuhan. Bangun itu dalam dirimu. Apalagi Dia yang sudah menyelamatkan kita, apalagi Dia yang sudah berkorban di atas kayu salib, apalagi Dia yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Mari pahami Dia, kenallah Tuhan dengan baik, dan kau akan bangga. Terima kasih Tuhan. Maka kita akan bermegah karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, karena kita kenal Tuhan yang kita sembah. Amin. Kiranya firman ini akan senantiasa membawa kehidupan kita semakin mengenal dan paham siapa Tuhan yang kita sembah. Kita bukan orang sembarangan. Kita dipersiapkan menjadi umat pilihan. Kita menjadi umat-umat pilihan Tuhan untuk masuk, ada di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu kita bukan orang-orang murahan, tapi kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk menikmati kerajaan yang kekal. Karena itu semua dikatakan ini Bapak Ibu, generosity and mercy of God. Semua karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ada yang kita harus banggakan, kalau harus kita bermegah saat ini, bermegahlah karena kita paham dan kenal Tuhan. Karena semua yang kita miliki, karena semua yang kita dapatkan, semua yang kita saat ini ada, itu semuanya karena belas kasihan Tuhan dan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Biarlah kita semakin menikmati hidup yang dahsyat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus setelah kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita paham dan kenal siapa Tuhan, dan itu biarlah menjadi kebanggaan untuk kita bermegah di dalamnya. Dan saat ini kita bermegah bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan perjamuan kudus, baik mengganti roti maupun anggur, mari kita akan ambil bagian di dalamnya. Kita akan mengangkat pujian terlebih dahulu, cintanya dan kasihnya. Ooh.
memperhatikan firman Tuhan yang mengatakan pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Dia berkumpul dengan murid-muridnya dan mengadakan perjamuan yang terakhir. Dan Dia katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bagaimana tubuhnya terpecah, itu yang menjadi peringatan buat kehidupan kita semua. Bagaimana Tuhan berkorban menebus buat seluruh dosa umat manusia, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, dan biarlah pada waktu roti ini kita makan dan bersama-sama kita menunggal dalam tubuh Kristus. Artinya kita mau terpecah buat orang lain. Kita mau menjadi berkat melalui tubuh kita atau hidup kita buat orang lain. Dan firman Tuhan berkata, bukankah pada waktu engkau memakannya, maka akan ada satu persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sudah itu yang mengambil cawan untuk mengatakan inilah darah perjanjian baru. Jadi pada waktu Anda percaya kepada Kristus Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan, yang sudah menebus dosa-dosa kita, ada satu perjanjian anugerah. Karena itu jangan hidup sembarangan, karena engkau mengadakan perjanjian dengan Tuhan Allah. Karena itu mari dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan menghapuskan segala dosa-dosa kita, jangan serahkan lagi anggota tubuhmu untuk kelaliman, untuk kejahatan, tetapi serahkan tubuhmu sebagai hamba Tuhan melakukan kebenarannya. Dan firman-Nya berkata, bukankah pada waktu engkau meminumnya, maka akan ada satu persekutuan dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur. Mari ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan sebagaimana engkau mengenal Dia, bagaimana engkau sudah paham kepada Dia. Karena itu mari bermegahlah karena engkau paham dan kenal Dia. Siapa Tuhan, siapa Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kehidupan kami ya Tuhan saat ini ya Bapa. Kami yang bersama-sama beribadat Tuhan, yang terpisah dengan jarak yang ada Tuhan. Kami percaya Kau hadir di setiap rumah, Kau hadir di setiap umat beribadah saat ini ya Bapa. Pengurapan kuasa Roh Kudus mengalir hadirat-Nya menjamah, menguduskan, menyucikan dan membebaskan hidup mereka ya Bapa. Biarlah setiap umat Tuhan saat ini memiliki satu komitmen, memiliki satu kehidupan kerohanian yang lebih lagi untuk paham dan kenal kepada Engkau Tuhan. Dan itulah menjadi kemegahan di dalam setiap kehidupan kami semua. Di tengah-tengah krisis yang ada Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap bisa bermegah karena Engkau Allah yang memberikan belas kasihan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena kami kenal siapa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang mencukupkan, Dialah yang memenuhkan segalanya, Dialah yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kami. Dialah Allah Immanuel yang menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat Tuhan, memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan melawat hidup mereka, dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mau mengasihi Kau lebih hari dan lebih sungguh-sungguh lagi ya Bapa. Memberkati bangsa kami, kami percaya pemulihan demi pemulihan terus terjadi oleh karena anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Demikian juga dengan seluruh gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, diberkati Tuhan oleh karena iman percaya mereka kepada-Mu lebih sungguh dan lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh umat Tuhan, seluruh hamba-hamba yang sudah melayani pada siang hari ini dalam pelayanan ibadah ini Tuhan. Tuhan mengurapi dan Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaatnya dikasih dan diberkati Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan hidupmu kepada Dia, serahkan segala kehidupanmu kepada Dia. Kenallah Allahmu, pahamilah Dia.
Biarlah Engkau semakin bertumbuh dalam firman-Nya, semakin hidup dalam hubungan yang dekat, intim dengan Dia, dan biarlah pengalaman-pengalaman hidupmu akan senantiasa dahsyat bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bila engkau senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mau mendekatkan diri kepadanya, maka kasih karunia-Nya, belas kasihan-Nya, kemurahan-Nya akan selalu berlimpah-limpah, dan kau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau adalah anak-anak yang menjadi anak-anak kesayangannya dan kebanggaannya, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah segala berkat-berkat rohani jasmani akan senantiasa melimpah dalam kehidupanmu dari surga yang kekal, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua percaya, katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.